Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, terutama adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat umur yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan saum di bulan Ramadan tahun ini. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dengan cara kita selalu meningkatkan amal soleh kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, salawat serta salam kita selalu curahkan ke junjungan kita wa habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan suri tauladannya kita semua akan termasuk pada umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumal akhir nanti dengan selalu melaksanakan dan mengikuti teladan-teladannya serta sunnah-sunnahnya. Sahabat Mutiara Ramadan, pada kesempatan ini saya akan memberikan tema pada tausiah kali ini, yaitu saum sebagai bekal kita di akhirat. Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 197 yang saya sudah bacakan tadi, yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Ayat ini mengikuti atau beriringan dengan ayat tentang haji, bahwa di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197 bahwa ketika kita melaksanakan haji maka kita harus punya bekal, baik itu bekal secara jasmani dan juga rohani. Untuk bekal jasmani mungkin kita selalu membawa bekal-bekal makanan untuk kita nikmati di sana. Tetapi yang paling penting adalah bekal untuk rohaniah kita, yaitu ketakwaan. Itu yang diwajibkan atau yang diperintahkan oleh Allah, kita berbekal untuk berhaji. Nah, di sini selain untuk berbekal di dalam kehidupan akhirat, itu juga mengisyaratkan bahwa kita harus berbekal untuk yaumal akhir nanti. Karena tanpa bekal untuk perjalanan duniawi saja, kita mungkin akan kesulitan, kita mungkin akan hilang ketenangan kita. Begitu juga dengan bekal di akhirat nanti, apalagi yang tidak bisa kita ulangi. Berbekal, persiapannya, dan kehidupan yang kekal di akhirat nanti, tentunya berbekalnya harus lebih baik lagi. Dan sebaik-baiknya bekal menurut Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa, ketakwaan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apa itu takwa? Sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah mungkin sering mendengarnya, arti takwa.
dan sering di majelis-majelis taklim dibahas, dan di pelajaran, di bangku-bangku pelajaran, di mata pelajaran PAI juga mungkin di sekolah-sekolah dulu, dan sekarang dipelajari arti takwa itu. Takwa menurut bahasa adalah menjaga diri, dan menurut istilah bahwa takwa adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu menurut para ahli fikih. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengartikan takwa itu adalah at-taqwa hiya al-khauf. Ketakwaan itu adalah ketakutan. Takut dari apa? Takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga beramal yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan juga selalu bersiap-siap untuk perjalanan yang panjang, yaitu perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diartikan takwa menurut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Mengapa? Apa hubungannya sekarang bekal takwa dengan saum? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kamu, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kamu as-shiyam, saum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya kepada umat sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, saum di sini Allah memerintahkan saum itu dengan tujuan untuk menjadikan manusia bertakwa. Jadi kita melaksanakan saum, tujuannya adalah kewajiban saum itu untuk melaksanakan, untuk menjadi orang-orang takwa. La'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita berusaha melaksanakan saum supaya kita mendapatkan derajat takwa tersebut. Karena itu tujuannya Allah memerintahkan saum itu. Tentunya agar kita meraih ketakwaan itu harus melaksanakan saum sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kita sudah paham batasan-batasan waktunya, kapan harus makan dan kapan harus berhenti, setelah kapan kita harus berbuka. Dan itu disesuaikan dengan waktu salat. Itu dari mulai waktu imsak kita harus sudah menahan diri, tidak boleh memakan atau meminum sesuatu, dan juga menahan syahwat kita. Dan diakhiri nanti ketika azan maghrib, maka kita boleh berbuka dan boleh memakan dan meminum apa saja yang kita sukai. Itu batasan saum, yaitu batasan saum adalah artinya al-imsak, menahan diri, baik itu dari makan dan minum maupun dari hawa nafsu dan syahwat. Nah, yang bagaimana saum yang menahan diri itu yang seperti apa? Yang berdasarkan apa? Nah, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Bahwa apabila kita bersaum berdasarkan imanan, keimanan, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah saja, maka saum yang demikian itu yang akan membuat kita ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan membuat dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saum yang imanan wahtisaban ini yang akan menghasilkan ketakwaan tadi.
Nah, sedangkan takwa adalah bekal kita untuk akhirat. Maka salah satu bekal kita di akhirat adalah as-saum, terutama di saum bulan Ramadan yang wajib. Oleh karena itu, saum adalah merupakan bekal kita di akhirat nanti. Karena tujuan Allah mewajibkan saum itu adalah untuk supaya kita bertakwa. Sedangkan takwa adalah salah satu atau takwa itu adalah bekal kita di akhirat nanti. Maka kita melaksanakan saum harus benar-benar sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, agar pencapaian takwa terjadi, kita dapatkan, dan akhirnya kita sudah punya satu bekal dari unsur ketakwaan tadi, yaitu as-saum Ramadan, di saum bulan Ramadan. Oleh karena itu, sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, mari kita perbaiki saum kita tahun ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai di pertengahan bulan, di bulan Ramadan ini. Dan mari kita tingkatkan terus, kita masih punya kesempatan. Kita tingkatkan kualitas saum kita di tahun ini. Karena kesempatan kita hari ini ada. Belum tentu di tahun depan kita mendapatkan kesempatan ini. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Mari kita pupuk saum Ramadan bulan ini dengan amalan-amalan yang bisa mencapai kualitas saum yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sunnahnya kita laksanakan, sholat rawatibnya kita jangan tinggalkan, kemudian sedekahnya jangan kita lalaikan, karena dengan sedekah kita insya Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Kemudian yang tilawah Al-Qur'annya juga jangan dilupakan, karena tilawah Al-Quran adalah salah satu amalan di bulan Ramadan. Kemudian qiyamul lailnya juga kita jangan lewatkan. Mudah-mudahan dengan kita banyak terbangun di malam hari, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Karena siapa yang bangun di malam hari, kemudian banyak berzikir, bertilawah, bertasbih pada Allah, insya Allah salah satu malamnya akan kita dapatkan, karena di sana ada Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua termasuk manusia-manusia yang mendapatkan keberuntungan, mendapatkan barakah dari Lailatul Qadar. Oleh karena itu, mari kita bangun terus, kita jaga terus di malam harinya dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail, dan juga dengan bertasbih serta memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa nanti Al-Quran dan saum kita akan memberikan syafaat di yaumul akhir? Hadis riwayat Imam Ahmad, bahwa diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa nanti di yaumul akhir Al-Quran akan memohon izin kepada Allah, karena kita sudah terus tilawah di malam hari sampai kita terbangun di malam hari, menghidupkan malam hari, maka Al-Quran akan memohon izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Dan saum kita juga akan meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada yang melaksanakannya di yaumul akhir nanti, karena mereka sudah menahan kita dari makan dan minum serta syahwat. Maka saum akan mengatakan kepada Allah, berikan izin saya untuk memberikan syafaat kepada pelaksana, kepada shaimun itu, kepada yang bersaum itu. Maka kata Allah, kata Nabi Muhammad, kata Rasulullah SAW, maka Allah akan memberikan izin kepada Al-Quran dan kepada saum untuk memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan sahabat rahimakumullah, kita termasuk yang diberi syafaat oleh Al-Quran dan saum kita pada tahun ini khususnya,
atau saum dan tilawah kita di tahun-tahun yang berikutnya atau sebelumnya. Mari kita terus tingkatkan kualitas saum kita agar kita mendapatkan syafaat tersebut, insya Allah. Nah demikian sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah, bahwa saum merupakan salah satu bekal kita di akhirat, untuk akhirat nanti, karena saum yang akan memberikan syafaat kepada kita apabila kita melaksanakannya benar-benar imanan wahtisaban, benar-benar karena iman kepada Allah dan Rasulnya, dan juga karena hanya mengharapkan ridho Allah, tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan apapun selain ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat rahimakumullah, kita semua adalah hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, dan juga hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaat dari saum kita, dan juga Al-Quran yang senantiasa kita tilawahkan di malam-malam bulan Ramadan ini, dan juga malam-malam selain bulan Ramadan, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat Mutiara Ramadan rahimakumullah senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala bahaya, dan juga senantiasa diridhoi oleh Allah dalam langkah-langkah, setiap langkah kita di dalam dunia ini. Mudah-mudahan Ramadan kita bulan ini, tahun ini adalah yang lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Dan apabila kita sampai di bulan Ramadan tahun depan, mudah-mudahan akan meningkat lagi, lebih baik lagi. Karena kalau kualitas saum kita baik, maka saum Ramadan yang lalu dengan saum Ramadan tahun ini adalah sebagai penghapus dosa kita. Allah akan menghapus dari saum Ramadan lalu dan saum Ramadan hari ini, dosa-dosa kecil kita akan Allah hapus. Begitu juga dari waktu salat ke salat yang lain, Allah juga akan menghapus dosa-dosa kecil kita. Dan juga dari hari Jumat minggu lalu, Jumat minggu ini, dari Jumat ke Jumat, insya Allah dosa-dosa kita yang kecil akan dihapus oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah tersebut, mendapatkan ampunan dari waktu salat ke waktu salat, dari waktu Jumat ke hari Jumat yang kemudian, juga dari Ramadan yang lalu sampai Ramadan hari ini, kita dihapus dosa-dosa kecil kita. Amin, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'alni min lisani sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.